Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama aku, si Rakun. Au, au, au. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang akan disampaikan nanti. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kalian menyimak materi, alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal penting yang terdapat pada materi kali ini. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Kita mulai pembelajarannya. Kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Kalian pasti suka bermain ya. Namun pada situasi kali ini, ketika kalian keluar rumah, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan terus kalian harus sering cuci tangan dengan sabun agar kalian tidak tertular virus COVID-19. Ayo kita mengamati bermain di taman. Wah, seru ya, bisa bermain di taman bersama teman-teman, bisa berlari, bisa sambil bernyanyi dan lain sebagainya. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Kalian pasti pernah bermain kucing dan tikus ya. Pasti itu permainan yang sangat menyenangkan sekali. Sekarang kita akan coba mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Ayo kita sama-sama simak dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Kemudian kalian cari informasi mengenai persahabatan kucing dan tikus. Ingat ya, dongeng fabel adalah dongeng pemerannya diperankan oleh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, di kantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani.
Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpetal keluar kamar ini, nanti kita ketahuan. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu dikerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin, sin. Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sampai menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin. kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati kepada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin itu sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, setelah kalian menyimak kisah kucing dan tikus, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kisah kucing dan tikus. 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? 2. Di mana kucing dan tikus mencari makan? 3. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? 4. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? 5. Kucing dan tikus sepakat. Tikus apa kesepakatannya dan kucing apa kesepakatannya? Nah, kita lanjut ke pelajaran matematika. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebuah kue dibagi menjadi, nah, kita bisa lihat di sini ada berapa? 2 kue dibagi menjadi 2. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Di sini ada 1 kue yang diberi tanda X. Nah, yang diberi tanda X ada 1, dari jumlah keseluruhannya ada 2, maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nomor 2, banyak kue ada. Nah, di sini kita lihat ada 1, 2, ada 2. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan. Kue yang bertanda X ini ada 1 menyatakan pecahan, karena di sini jumlahnya ada 2, maka dinyatakan dengan pecahan 1/2. Sebuah kue di nomor 3. Sebuah kue dibagi menjadi, kita lihat di sini ada kue dibagi menjadi 1, 2, 3, ada 3, menjadi 3 bagian kue yang sama.
Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Di sini ada satu bagian yang diberi tanda X dari 3 bagian, maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nomor 4, banyak kue ada di sini. Kita lihat di piring ada 3 kue, 1, 2, 3. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Di sini ada satu kue yang bertanda X. Bisa dinyatakan dengan pecahan karena di sini jumlahnya ada 3, sedangkan yang diberi tanda X ada 1, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nomor 5, sebuah kue dibagi menjadi, kita lihat di sini ada 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Satu bagian bertanda X, kita bisa lihat ada satu bagian yang bertanda X, menyatakan pecahan 1/4, karena di sini jumlah keseluruhannya ada 4, jumlah bagiannya ada 4, kemudian yang diberi tanda hanya 1, maka dinyatakan dalam pecahan 1/4. Banyak kue ada di sini, kita bisa lihat yang nomor 6, 1, 2, 3, 4, ada 4. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Di sini ada satu kue yang bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Sudah paham ya sampai di sini? Bagus, alhamdulillah kalian anak-anak pintar. Nah, ayo kita coba berlatih lagi. Coba cocokkan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Yang pertama nih, ada pecahan 1/2. Kira-kira gambar yang mana ya yang menyatakan pecahan 1/2? Kita lihat ya, gambar yang mana ya? Oh, yang ini. Di sini ada 2 kue yang akan dimakan kucing. Ya. Di sini ada 2 kue. Nah, satu kue ini yang bertanda X akan dimakan kucing, maka ini dinyatakan pecahan 1/2. Mana lagi ya yang menyatakan pecahan 1/2? Nah, yang bawah ini ada 2 kue, kemudian satu yang bertanda X, maksudnya ini satu bagian ini akan dimakan kucing, maka ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nanti kalian bisa lanjutkan nomor pecahan selanjutnya, kalian bisa cocokkan dengan gambar yang tepat. Menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, ini adalah sketsa gambar yang dibuat Siti. Ada 3 orang siswa yang sedang bermain bola di halaman sekolah. Ini adalah gambar sketsa hasil pengamatan Siti. Kemudian setelah Siti membuat sketsa gambarnya, Siti mewarnai gambar tersebut dengan pensil warna ataupun krayon. Jadilah hasilnya seperti ini. Wah, bagus ya hasilnya. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat sebuah gambar imajinasi. Coba buatlah sebuah gambar imajinasi tentang suasana di halaman rumahmu atau situasi alam di pedesaan. Nah, langkah-langkah menggambarnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Lakukan pengamatan atau observasi. 3. Buatlah sketsa gambar. 4. Berilah warna. Nah, alat dan bahan yang digunakan: pensil, krayon, penghapus. Kalian bisa menggunakan krayon ataupun kalian juga bisa menggunakan pensil warna. Gambar imajinasi itu merupakan karya seni 2 dimensi, di mana ciri-cirinya adalah
hanya bisa dilihat dari satu arah, dan juga hanya terdapat panjang dan lebar. Nah, itu adalah termasuk ciri-ciri karya dua dimensi. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Kembali lagi bersama Rakun di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.